Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video tentang 5 langkah model pembelajaran proyek berbasis STEM. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber dan para penonton video ini yang senantiasa menonton video-video dari media edukasi dan dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung menuju pada video selanjutnya. Bapak Ibu, 5 langkah model pembelajaran proyek berbasis STEM. Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022. Sedangkan STEM lebih pada sebuah strategi besar. STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. STEM juga mendukung pengalaman belajar yang bermakna dan pemecahan masalah, dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling keterkaitan. Nah inilah makanya dalam 5 langkah model pembelajaran proyek berbasis STEM ini adalah mengutamakan pembelajaran proyek atau project based learning, ya. Dan ini sangat dianjurkan dan disarankan dalam penerapannya di implementasi kurikulum Merdeka. Pembelajaran PJBL memiliki langkah-langkah tersendiri. Berbeda dengan langkah-langkah PJBL terintegrasi STEM. Selanjutnya digunakan istilah PJBL STEM. Karakteristik PJBL dengan PJBL STEM terdapat persamaan. Namun PJBL STEM lebih menekankan pada proses mendesain. Desain proses adalah pendekatan sistematis dalam mengembangkan solusi dari masalah dengan will define outcome. Jadi dalam PJBL terintegrasi STEM ini lebih kepada desain proses atau pendekatan sistematik dalam mengembangkan solusi di setiap masalah. Laiboy Ras tahun 2010 mengatakan bahwa proses pembelajaran PJBL STEM dalam membimbing siswa terdiri dari 5 langkah. Setiap langkah bertujuan untuk mencapai proses secara spesifik. Berikut ini tahapan dalam proses pembelajaran PJBL STEM yang efektif. Bapak Ibu, 5 tahapan dalam proses pembelajaran PJBL STEM yang efektif yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama atau tahap 1 adalah refleksi atau reflection. Tujuan dari tahapan pertama ini membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki investigasi. Fase ini juga dimaksudkan untuk menghubungkan apa yang diketahui dan apa yang perlu dipelajari. Jadi dalam tahapan ke-1 ini
siswa diharapkan dapat merefleksi, kemudian membawa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera memulai penyelidikan atau investigasinya. Bapak Ibu sekalian, di tahap yang kedua yaitu reses, yaitu menekankan pada penelitian. Tahap kedua adalah bentuk penelitian siswa. Guru memberikan pembelajaran sains, memilih bacaan atau metode lain untuk mengumpulkan sumber informasi yang lebih relevan. Proses belajar lebih banyak terjadi selama tahap ini. Kemajuan belajar siswa mengkonkretkan pemahaman abstrak dari masalah. Selama fase reses, guru lebih sering membimbing diskusi untuk menentukan apakah siswa telah mengembangkan pemahaman konseptual dan relevan berdasarkan proyeknya. Bapak Ibu sekalian, di dalam tahap kedua ini bahwa siswa diminta untuk melakukan riset atau penelitian, ya. Guru memberikan pembelajaran sains atau memilih bacaan atau metode lain dalam mengumpulkan sumber informasi yang relevan. Bahwa dalam proses belajar ini banyak terjadi selama tahapan ini karena kemajuan belajar siswa harus dapat mengkonkretkan pemahaman abstrak dari masalah yang ditemui. Bapak Ibu sekalian, di tahap yang ketiga yaitu discovery, yaitu tahapan penemuan untuk umumnya melibatkan proses menjembatani riset dan informasi yang diketahui dalam penyusunan proyek. Ketika siswa mulai belajar mandiri dan menentukan apa yang masih belum diketahui, beberapa model dari STEAM PJBL membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk menyajikan solusi yang mungkin untuk masalah, berkolaborasi, dan membangun kerjasama antar teman dalam kelompok. Model lainnya menggunakan langkah ini dalam mengembangkan kemampuannya siswa dalam membangun habitat of mind dari proses merancang untuk mendesain. Dan inilah Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam tahapan ketiga ini atau tahap ketiga ini siswa diharapkan dapat melakukan penemuan dan melibatkan proses dalam penjebatani dalam penelitian tersebut. Lalu mengumpulkan informasi dan kemudian menyusun proyek. Siswa diharapkan dapat belajar secara mandiri, kemudian menentukan apa yang menjadi masalah dan penyelesaiannya. Selanjutnya tahap yang keempat adalah application atau mengaplikasikan. Pada tahapan aplikasi ini tujuannya untuk menguji produk atau solusi dalam memecahkan masalah. Dalam beberapa kasus, siswa menguji produk yang dibuat dari ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki langkah sebelumnya. Di model lain, pada tahapan ini siswa belajar konteks yang lebih luas di luar STEM atau menghubungkan antara disiplin bidang STEM. Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahapan yang keempat ini bagaimana caranya bahwa siswa dapat mengaplikasikan apa yang menjadi tujuan dan menguji produk yang dihasilkan oleh siswa. Kemudian solusi apa yang diperoleh dan bagaimana dalam memecahkan masalah di dalam pembelajaran tersebut.
Dalam beberapa kasus, siswa dapat menguji produk yang dihasilkan dan dibuat serta dapat ditetapkan sebagai hasil proyek yang digunakan untuk memperbaiki langkah-langkah sebelumnya atau sesudahnya. Bapak Ibu sekalian, tentunya di tahapan aplikasi ini sangat ditekankan sekali ketika siswa sudah memperoleh pengalaman pembelajaran, tentu bagaimana dia dapat mengaplikasikan atau penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, selanjutnya di tahap yang terakhir atau tahap yang kelima adalah communication atau komunikasi atau mengkomunikasikan. Dalam tahapan akhir ini, setiap proyek dalam membuat produk atau solusi dengan mengkomunikasikan antara teman maupun lingkup kelas. Presentasi merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi maupun kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik yang konkret. Seringkali penilaian dilakukan berdasarkan penyelesaian langkah akhir dari fase ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat menemukan titik terangnya bahwa dalam tahapan kelima ini, bagaimana caranya siswa dapat mengkomunikasikan setiap proyek yang dibuat atau dilakukan antara teman satu dengan teman yang lainnya maupun di lingkup kelasnya. Ya. Dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan ini perlu adanya kolaborasi antara teman yang satu dengan yang lain agar dapat atau mampu mengkomunikasikan setiap proyek yang dibuat atau yang dilakukan oleh setiap kelompok atau masing-masing individu. Diharapkan di setiap komunikasi dalam mengkomunikasikan ini ada timbal baliknya atau umpan baliknya dari teman yang lain, sehingga ada feedback atau umpan balik bagaimana proyek yang dilakukan atau pembelajaran yang dilakukan secara pemecahan masalah ini mendapat respon yang baik dari teman-teman yang lain. Itulah perlu adanya mengkomunikasikan di dalam tahapan yang kelima ini. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan mengedukasi dan memberikan pengalaman yang baru tentang model pembelajaran. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa support video ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ada belum kejelasan tentang materi ini, silakan Bapak Ibu diskusikan di kolom komentar. Insya Allah kita akan tanggapi bersama dan akan kita diskusikan secara bersama. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu membagikan hal yang baik ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkan amal jariahnya dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.